jadi pada diskusi kali ini aku membahas tentang kasus depresi di kalangan mahasiswa berdasarkan moral. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, moral itu apa sih? Aku moral itu adalah suatu nilai, sifat dan suatu nilai terhadap sifat seseorang gitu. Nah, oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Tetapi aku mau lengkapin lagi kalau moral itu adalah perilaku manusia dalam membedakan tindakan yang baik dan juga yang buruk di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kasus yang aku bawakan ini, yaitu kasus depresi pada mahasiswa, aspek moral itu benar-benar penting karena cara seseorang memperlakukan orang lain itu dapat mempengaruhi kondisi mental mereka. Karena banyak banget nih mahasiswa yang mengalami depresi itu bukan karena tekanan akademik aja, tapi juga karena lingkungan sosial mereka tuh yang kayak nggak sehat, terus toksik dan juga kurang sportif. Nah, jadi salah satu permasalahan moral yang sering terjadi di lingkungan kampus itu adalah bullying dan juga body shaming. Nah, jadi candaan tentang fisik, kemampuan, atau kondisi seseorang itu seringkali dianggap hal biasa aja gitu loh. Padahal bagi orang itu atau bagi korban itu pasti itu tuh kayak melukai perasaan dia gitu kan. Nah, jadi mahasiswa yang terus-terus menerima hinaan, terus ejekan, itu dapat merasa nggak dihargai, terus insecure. Dan sampai itu mereka menarik dari lingkungan sosial mereka dan di tahap terakhir mereka itu bakal depresi. Oke, baik Farah, aku ingin bertanya, itu bagaimana cara menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat secara mental? Nah, oke Putri, jadi lingkungan kampus yang sehat itu dapat kita bangun dengan budaya saling menghargai, peduli, dan juga mendukung satu sama lain gitu. Dan juga mahasiswa itu perlu belajar untuk nggak menghakimi orang lain itu berdasarkan fisik, kemampuan, ataupun kondisi mentalnya gitu. Karena selain itu edukasi mengenai kesehatan mental itu juga perlu juga penting gitu agar mahasiswa itu bisa memahami kalau depresi ini tuh bukan kayak cuma masalah kesehatan biasa aja gitu. Dan juga kampus itu harusnya juga menyediakan kayak ruang konseling gitu loh untuk mendukung kesehatan mental bagi mahasiswa gitu. Dan dengan komunikasi yang sehat, empati, emotional support, mahasiswa itu akan merasa lebih aman dan nyaman berada di lingkungan kampus gitu. Aku menanya Farah, menurut Farah, tekanan dari orang tua dan juga dosen yang ada di kampus itu berpengaruh nggak terhadap depresinya mahasiswa? Menurut aku iya ya, karena tekanan berlebihan dari orang tua dan juga dosen itu bisa menjadi salah satu penyebab depresi pada mahasiswa. Karena kebanyakan mahasiswa itu kayak selalu dituntut untuk dapat nilai bagus, terus lulus cepat, tanpa memperhatikan kondisi mental mereka gitu. Dan juga ketika mereka merasa gagal, mereka tuh kayak jadi merasa nggak berguna gitu, atau kayak nggak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang gitu. Dan dari situlah mereka muncul rasa kecewa terhadap diri sendiri, takut dia akan gagal, dan juga overthinking secara berlebihan. Dan jika tekanan itu tuh kayak terus menerus gitu datang, itu tuh mahasiswa itu dapat merasa lelah secara mental maupun emosional. Karena itu penting bagi orang tua ataupun dosen untuk gak hanya fokus pada pencapaian akademik aja, tapi juga memahami kondisi psikologis mahasiswa dan memberikan support yang positif. Dan juga selain itu kurangnya kepedulian teman terhadap kondisi psikologis seseorang itu juga menjadi masalah yang sering ditemukan gitu. Karena banyak sekali orang yang menganggap depresi itu hanya sebagai bentuk kurang bersyukur atau kan mereka tuh kayak lemah gitu. Akibatnya mahasiswa yang mengalami depresi ini kayak merasa dia tuh nggak dihargai, terus merasa sendiri juga dan memilih hingga masalah sendiri. Padahal dukungan sederhana dari lingkungan sekitar atau dari teman itu tuh benar-benar bisa memberikan semangat juga bagi orang-orang yang terkena depresi. Nah, jadi cara mengatasinya itu adalah diperlukannya komunikasi yang sehat dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah kayak menanyakan itu kondisi teman kita, kayak are you okay atau how do you feel gitu ya kan. Nah, meskipun itu kayak terdengar biasa aja gitu bagi kita, tapi bagi orang yang mengalami depresi ini itu mungkin kayak benar-benar berharga dan bikin mereka tuh merasa didengar. Dan juga kadang-kadang orang yang mengalami depresi itu mereka tuh kayak gak butuh nasihat atau solusi yang panjang aja, tapi juga mereka tuh kayak butuh orang yang mendengarin aja gitu. Nah, jadi pada akhirnya moral itu bukan hanya tentang mengetahui mana yang benar atau yang salah aja, tapi juga tentang bagaimana sih kita memperlakukan orang lain dengan empati dan juga respect. Dan dengan membangun budaya tersebut, kita itu bisa membantu mengurangi kasus depresi di lingkungan sekitar kita ataupun di lingkungan kampus. Aku sedikit mau ngasih suatu tanggapan, lebih ke saran sebenarnya. Kalau misalnya di lingkungan kampus itu kayak ada orang yang mungkin banyak mahasiswa itu yang depresi.
mungkin bisa dibuat kayak suatu komunitas tentang orang-orang yang butuh tempat untuk bisa mencurahkan ceritanya, dan juga untuk bisa sama-sama cerita lah pokoknya tentang masalah mereka. Jadi masalah mereka tuh bisa lebih ringan, dan juga dengan mereka berkumpul itu jadi kayak mereka tuh bisa senang-senang bareng gitu. Iya. Jadi juga udah aku sebutin kalau misalnya tadi kan ada petunjuknya kayak mana sih cara lingkungan kampus sehat gitu kan, dengan membentuk komunitas tersebut gitu kan. Jadi dengan adanya komunitas tersebut dan juga support dari orang-orang tuh memang bisa bantu mereka kayak ngatasi depresi mereka gitu. Sekian dari saya, Farelda, terima kasih.